Wa rawaina fi sahihaihima an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fihal adu antaziru hatta malatis syamsu summa qama bin nasi faqala. Dan kami telah meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim keduanya, ya, dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian hari-harinya di saat dia mau bertemu di hari-hari itu dengan musuh, ya, dia menunggu sampai ya condong itu matahari. Summa qama pinnas, kemudian dia berdiri di hadapan orang banyak, di hadapan yaitu manusia. Jadi pada saat sedang menunggu ya akan terjadi satu peperangan, nunggu musuhnya. Nah, kemudian pada saat matahari condong, ya Nabi itu ya bercakap-cakap, ya melakukan satu ya khutbah terlebih dahulu, arahan-arahan terlebih dahulu sebelum terjadi peperangan tersebut, arahan-arahan yang perlu disampaikan kepada ya siapa, yaitu para tentara-tentara yang memang sudah siap ingin menyerang musuh saat itu. Lalu di antara arahannya Nabi bilang, faqala, Rasulullah bersabda, ayyuhan nasu la tatamannau liqa al adwi, wahai segenap manusia, jangan kamu berharap pengen bertemu dengan musuh. Ya, jadi jangan, kita nggak boleh nyari musuh. Tapi kata Nabi, kalau memang musuh sudah ada, jangan lari. Gitu, harus bertahan dan harus terus lawan sampai darah yang penghabisan. Nah begitu. Tapi nyari musuh nggak boleh. Ya, tapi kalau musuh memang udah ada, itu pantangan, kata Nabi, kita sebagai umat Islam lari dari medan pertempuran. Nah, itu arahan yang pertama begitu kata Nabi. Ya, jadi la tatamannau liqa al adu, tapi wasallallahu afiyah, minta selalu sama Allah damai. Tuh, jadi kita lebih bagus damai hidup. Ya, begitu. Jadi jangan dibilang perang itu enak. Ya, Nabi nggak mau. Ya, jadi minta sama Allah al-afiyah. Al-afiyah itu maknanya kedamaian. Ya, hidup damai, kita bisa ibadah. Makanya di Indonesia itu hidup paling enak, Bapak, Ibu, Saudara. Ya Allah, kita ibadah gampang, dakwah gampang. Itu di Indonesia paling enak. Ya, makanya kalau ada orang-orang Mekah datang kemari, para masyai, para tuan guru, para syekh, ketika di sana agak keras, dikit-dikit bid'ah, kalau dia tahu kondisi di Indonesia, ntar lama-lama enggak jadi bid'ah udah. Tuh, lihat aja Syekh Ali Jabir dulu masih hidupnya. Awal-awal keras bener, tapi setelah dia berdakwah di Indonesia lama, dia tahu tentang situasi kondisi yang ada di Indonesia, baru dia merasakan kenikmatannya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi memang situasi kondisi ya di Indonesia itu paling enak, Bapak. Ya, Ibu, Saudara. Ya, kita ibadahnya gampang. Apalagi kalau musim maulid, Bapak Saudara. Nggak ada di negara lain seperti Indonesia. Ya, itu yang namanya musim maulid di masjid, di musola, di pengajian-pengajian, di perumahan, di mana aja. Ya, itu pasti mengadakan. Bahkan sampai mau masuk Ramadan masih ada maulid. Tuh begitu. Bersyukur kita tinggal di Indonesia. Ya, jadi kedamaian. Tuh, makanya jangan pengen mau perang aja. Emang perang enak banget apa? Nah, begitu. Jadi kita utamakan kedamaian. Dan begitu kata Nabi, ayyuhan nas la tatamannau liqa al adu wasallallahu al afiyah. Tuh, minta kepada Allah damai, kedamaian. Nah, ini kita jaga persatuan dan kesatuan ya negara Republik Indonesia supaya kita damai terus enak ya, sehingga kita bisa apa, ibadah dengan ya seneng bahagia ya. Apalagi yang namanya lebaran, Bapak Saudara, paling terasa di Indonesia, Pak, yang namanya lebaran itu ya. Sampai seminggu sebelum lebaran aja udah pada lupa sama tarawih udah ya, karena apa, yang diutamakan lebarannya. Nah begitu ya. Jadi kadang-kadang salah juga kita ngejar lebaran tapi puasa sama tarawihnya dilupain.
Makanya di zaman sekarang ini di akhir-akhir udah banyak yang pada pindah. Yang biasanya rame di masjid, di musola, ramenya di mall, di pasar-pasar. Ya itu begitu. Nah kita jangan terpengaruh Bapak Saudara. Ya awal udah semangat, akhir harus semangat juga. Begitu. Jangan sampai di awal semangat, akhirnya loyo. Ya habis udah nyerah. Nah itu kan kata Nabi, satu amalan sebenarnya dinilainya di akhirnya. Tuh, akhirnya dilihat. Awal masih kurang bagus, akhir bagus, jadi bagus. Awal bagus, akhir jelek, dia jelek. Nah begitu. Makanya ini Bapak Ibu Saudara terus pertahankan. Tinggal beberapa hari lagi kita. Ya enggak lama. Ya seperti itu. Tapi pertahankan terus. Ya kesemangatan kita ibadah di rumah kah, di masjid kah, di musolah kah. Ya pokoknya terus semangat. Ya begitu. Jangan sampai Ramadan belum meninggalkan kita yang udah ninggalin Ramadan. Tuh, kan Ramadan itu saya sampaikan di awal seperti tamu. Ya, kalau tamu kita hormatin. Ini tamu bulan pulang kita udah kagak hormatin. Kira-kira bagaimana? Ya, nggak sopan kita. Itu tamu masih di rumah kita tinggal. Nah, itu jangan. Ya, jadi tungguin sampai tamunya pulang. Ya, kita sambut dengan baik. Kita lepas juga dengan baik. Itu begitu. Ya, jadi tinggal beberapa hari, beberapa malam ini ayo terus semangat. Ya, tapi nyatanya di masyarakat kita ya begitu. Ya, masjid udah semakin mengalami kemajuan, musola makin mengalami kemajuan. Apanya? Shopnya. Ya, shopnya udah paling maju semuanya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita ayo terus semangat supaya akhir kita nanti dicatat sebagai akhir yang baik. Nah, seperti itu. Emang kalau capek udah capek dah. Letih udah letih, semuanya pasti begitu. Tapi tetap semangat. Nah, itu di Indonesia itu Masya Allah nikmat sekali ibadah. Ya, ibadah. Ya, seperti itu. Kita bisa merasakan sendiri bagaimana ya keindahan ya ibadah di Indonesia. Ya, makanya kata Nabi, wasallallahu al-afiyah, minta kamu kepada Allah kedamaian. Tapi kata Nabi, fa iza laqitumuhum pasbiru. Kalau kamu bertemu dengan musuh, pasbiru, bertahan. Sabar tuh artinya jangan lari. Gitu. Jangan kucar-kacir, takut. Pasbiru di sini artinya sabar kamu. Bertahan terus lawan sampai ya titik darah penghabisan. Tuh, kan dulu pahlawan-pahlawan begitu ngajarinnya. Ya karena memang mereka belajar dari hadis-hadis Nabi. Ya sehingga tidak ada tuh yang namanya mundur dari serangan musuh. Ya lebih bagus mati kariman gitu. Aumut syahidan. Kan begitu. Ya kalau kita hidup dalam kondisi mulia. Kalau matinya syahid. Nah ini yang dikatakan ya fa iza laqituhum, apabila kamu ketemu sama mereka musuh, pasbiru, silahkan bertahan terus ya. Wa'lamu, dan ketahuilah annal jannata tahta zilalis suyufi, sesungguhnya sorga itu di bawah naungan pedang-pedang. Tuh, ini namanya memberikan motivasi. Jadi sebelum perang dikasih arahan dulu sama Nabi, dikasih motivasi. Sorga itu adanya di bawah ya naungan pedang-pedang yang kamu sedang pegang itu. Nah seperti itu. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, Allahumma munzilal kitabi, ya Allah zat yang menurunkan kitab. Itu asalnya Allahumma ya munzilal kitab. Jadi iya munadanya dibuang, tinggal ada munadanya. Nah ini munzilal kitab ini namanya munada mudhof. Kalau munada mudhof itu ya mansubun, ya dinasabkan. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tuh. Ya Nurul Aini. Nah, jangan ya Nurul Aini. Ya, bacanya ya Nurul Aini. Ya Rasulullah, jangan baca ya Rasulullah. Ya karena munadanya munada mudhof, mansub, dinasabkan. Wa mujriyas sahabi, wahai zat yang menjalankan awan, wa hazimal ahzabi, dan yang menghancurkan pasukan musuh, ihzimhum, ya hancurkan mereka, wansurna alaihim, tolong kami ya di atas mereka.
Tuh, boleh tuh ketika kita berperang musuh ya kita doain supaya hancur mereka berkeping-keping semuanya ya, dan minta pertolongan ya kepada Allah ya dari ancaman musuh mereka. Nah itu Nabi ya, doanya begitu. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, Allahumma munzilal kitabi, ya Allah zat yang menurunkan Al-Quran, sari al-hisabi, zat yang cepat hisabnya, ihzimil ahzaba, hancurkan tuh pasukan musuh, Allahumma zimhum, ya Allah hancurkan mereka, wazalzilhum, dan sama ya luluh lantakan mereka semuanya, hancurkan dan luluh lantakan mereka semuanya. Makanya dibilang iza zulzilatil ardu zilzalaha, itu kalau digoncangin ya, kalau udah terjadi hari kiamat bumi digoncangin ya, musuh digoncangkan, hancur, diluluh lantahkan, itu namanya zalzilhum, dari zalzala yuzalzilu, nah fil amri zalzil ya, itu begitu. Wa rawaina fi sahihaihima, dan kami telah meriwayatkan di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Anasin radhiyallahu anhu qala, nah hadis riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau siapa? Anas bin Malik berkata, sabbahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Khaybar, berpagi-pagi Nabi Muhammad di kawasan Khaybar. Jadi pagi-pagi buta tuh Nabi udah ada di situ. Nah biasanya dulu para pahlawan tuh ngikutin Nabi kalau mau nyerang pagi-pagi buta. Ternyata itu berdasarkan hadis Nabi. Nabi punya siasat perang begitu Pak. Ya, siasat perang Nabi nyerangnya subuh. Nah ini hadis sahih dalam Bukhari Muslim. Dibilang begitu, sabbahan Nabi Khaybar. Jadi Nabi subuh-subuh udah datang, udah ada di Khaybar. Nah itu makanya nanti perangnya perang Khaybar namanya. Ya, jadi Nabi udah siap. Ya biasanya tuh waktu-waktu begitu waktu lalai, ya orang lagi pada lalai itu. Nah Nabi ya, datang ya seperti itu. Sabbahan Nabi ya salam Khaybar. Falamma ra'ahu, maka tatkala mereka penduduk Khaybar nih, musuh nih ya, yang udah dikasih peringatan, diajak untuk berdamai, ya enggak mau, suruh masuk Islam enggak mau, ya itu mereka udah dikasih inzar, peringatan sebelumnya. Nah baru dia mau nyerang. Nabi nyerang itu subuh. Tatkala mereka penduduk Khaybar melihat Nabi datang, qalu, nih penduduk Khaybar bilang, Bapak Ibu Saudara, mereka bilang Muhammad wal khamis, ya dibilang begitu. Qalu tuh mereka orang-orang Khaybar bilang Muhammad wal khamis, Muhammad datang beserta pasukannya. Begitu. Ya, jadi Muhammad tuh sama pasukannya udah datang subuh-subuh pagi-pagi. Pala ja'u ilal hisni, akhirnya mereka berlindung ke benteng-bentengnya. Wah, mereka pada kucar-kacir takut, berlindung semuanya. Kemana? Yaitu ke benteng pertahanan, hisin, ya benteng pertahanan. Parofa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadaihi, lalu Nabi mengangkat kedua tangannya. Faqala, lalu Nabi bilang Allahu Akbar, kharabat Khaybar. Nah begitu. Jadi Bung Tomo itu ketika ia berperang bilang Allahu Akbar, itu berarti ya sunnah Nabi, ya menjalankan sunnah Nabi. Jadi Nabi ketika mau nyerang gitu, Allahu Akbar, kharabat Khaybar, hancurkan tuh Khaybar. Ya artinya Khaybar tuh orang-orang ya musuh yang ada di Khaybar. Ya, jadi Nabi udah siap. Ya ketika mereka kucak-kacir takut berlindung ke benteng pertahanannya, lalu Nabi bilang Allahu Akbar, kharabat Khaybar. Ya jadi dengan melapazkan Allahu Akbar sambil dibilang hancurkan Khaybar. Lalu dibilang lagi inna idza nazalna bisahati qaumin fasa'a sobahul munzarin. Kata Nabi nih, sesungguhnya kami apabila sudah datang ke satu kampung, ya bisa hati kaum tuh, ya halaman asalnya sahah, ya kampung maksudnya. Kalau udah datang satu kampung di masyarakat, fasaah sobahul munzarid, maka sejelek-jelek jadilah itu kampung yang sudah dikasih peringatan. Udah dikasih peringatan macam-macam, masih ya diam aja, nggak mau patuh. Akhirnya diserang Nabi, dan saat itu hancurlah Khaybar.
Warwaina bil isnadis sahihi, dan kami telah meriwayatkan dengan isnad yang sahih fi sunani Abi Daud, dalam sunannya kitab Imam Abu Daud. An Sahl bin Sa'din radhiyallahu an, yang datang dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Qala, beliau Sahal bin Sa'ad ya radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sintani la turadani, ada dua macam ya kalau berdoa tidak ditolak. Au qallama turadani, atau sedikit banget kalau ditolaknya. Di dua tempat itu kalau orang berdoa maka itu doa tidak akan ditolak. Seandainya ditolak sedikit sekali, yaitu qallama, ya begitu. Ya, qallama sedikit banget kalau kata orang kita, sedikit banget kalau ditolak. Pertama ad-doa dan nidai, ya doa ketika nida artinya azan, udah masuk waktu sholat. Ya, jadi ketika sudah ya masuk sholat, in dan nida di dalam hadis yang lain inda iqamatis sholat, ya sama aja. Ya, dalam matan hadis yang lain tuh ketika didirikan sholat, ya mulain azan, qomat. Ya itu tuh termasuk waktu-waktu yang mustajab. Ya artinya kalau di doa di saat-saat itu ya insya Allah tidak akan ditolak. Seandainya ditolak kemungkinannya sangat kecil sekali. Wa indal ba'si hina yuljimu, di dalam riwayat yang lain yulhimu, ya ba'duhum ba'du, dan ketika terjadi sedang susah ya yaitu saat bertemunya ya pasukan dengan pasukan yang lain. Artinya ketika terjadi berkecamuknya perang. Jadi terjadi camuknya perang itu termasuk kalau kita lagi berdoa, doanya di situ tuh ya termasuk tidak akan ditolak. Tapi kata Imam Syafi'i, ini kalau nyari yang model waktu begini susah. Tapi kalau ketika datang sholat lebih gampang. Ya, dalam hadis yang lain ada lagi ketika turun hujan. Ya, itu ketika turun hujan kita berdoa, itu termasuk doa kita tidak akan ditolak. Ya, jadi satu riwayat ada 3. Ya, pada saat lagi mau didirikan sholat terdengar suara azan, yang kedua ketika terjadi ya peperangan, dan yang ketiga ketika turun hujan. Nah itu silahkan. Cuma kata Imam Syafi'i ini yang indal ba'si hina yuljimu ba'duhum ba'du agak susah. Ya sebab terjadi peperangan itu ya jarang sekali. Qultu, saya kata Imam Nawawi berkomentar fi ba'di nasil mu'tamadi, dalam teks ya, naskah yang kuat ya kata-kata yuljimu itu yulhimu dari laham. Ya artinya udah jadi satu pasukan ya musuh dengan pasukan Islam udah satu, udah berkecamuk, itu yulhim namanya, udah mendarah daging ya bil ha wa fi ba'diha bil jim wa kilahuma zahir, ya dua-duanya itu jelas, jadi boleh yuljim boleh yulhim. Wa rawaina fi sunani Abi Daud wa Tirmizi wa Nasa'i, dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Sunan Abi Daud dan Sunan Tirmizi dan Sunan An-Nasa'i. An Anasin radhiyallahu anhu qala, yang datangnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW iza ghaza, apabila berperang siapa Rasulullah, qala, maka Rasulullah berkata, di berdoa. Kalau lagi perang tuh Rasulullah bilang begini, Allahumma anta adudi, ya Allah engkau adalah lengan saya, tangan kanannya saya tuh Allah. Jadi yang nolong ya Allah. Jadi umpamakan seperti tangan kanan Allah itu. Ya, wa nasiri, dan pembela saya. Ya, jadi setiap lagi mau perang dibilang begitu, engkau adalah pembela saya, penolong saya, tangan kanan saya. Bika ahulu wa bika asulu. Ya, dengan engkau ahulu, saya itu bisa bersiasat. Ya, wa bika asulu, saya juga bisa ya melakukan satu ya kegiatan-kegiatan, program-program. Wabika uqatilu, dan juga karena engkau saya bisa memerangi gitu. Jadi banyak kegiatan yang dilakukan pada saat berperang, siasat perang, strategi perang, ya termasuk menyerang, memerangi, membunuh. Nah itu semuanya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibilang bika ahul wa bika asul wa bika uqatil.
Ya, qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadisun hasan. Itu hadis hasan. Qultu, aku berkata makna adudi auni. Ya, jadi ya adudi itu artinya penolong saya, tangan kanan saya. Ada tangan kanan kan apa-apa dia yang bantu terus. Tuh, jadi Allah itu adalah tangan kanan saya. Artinya Allah itu yang selalu membantu saya. Qala al-Khattabi, berkata Imam al-Khattabi, mana ahulu ay ahtalu. Ya, saya yang bersiasat, ya buat strategi perang. Nah, itu karena Engkau ya Allah. Ya, jadi Nabi ketika berperang strateginya banyak sekali, hebat sekali. Ya, termasuk ketika hijrah aja tuh Nabi strateginya hebat itu. Ya, dia bersembunyi dulu di satu gua, nggak langsung ke Madinah saat itu. Kalau Nabi ke Madinah saat itu dikejar ya pasti ketemu, sebab semua jalan udah bisa disusul sama orang-orang kafir Quraisy saat itu. Tapi kenapa Nabi bersembunyi dulu, jaga aman dulu? Itu kan namanya strategi, Bapak Saudara. Hebat Rasulullah strateginya. Ya, dia dari rumah terus ya dia menuju ya gua dulu. Ya, Gua Sur namanya. Ya, begitu. Jadi di Gua Sur itu dia bersembunyi dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, nah itu dicari-cari di situ nggak ketemu, karena memang ya mulut gua itu langsung ditutup sama Allah. Ya, dengan apa? Dengan sarang laba-laba. Ya, tuh begitu. Kemudian ada telur burung di situ, sarang-sarang burung banyak bertelur. Ya, muskil lah, nggak masuk akal. Kata orang kafir, buat apa kita cari ngelongok ke situ? Karena di situ ya banyak sarang galagasi, ya. Kemudian ada telur burung masih pada netes di situ. Ya kagak mungkin kalau Nabi masuk situ pasti akan hancur. Begitu. Itu akal dia. Padahal Allah punya siasat lain. Ya, Abu Bakar itu udah ngeri banget. Ya ketahuan juga dan kita ketahuan. Ya, makanya ada ya diceritakan dalam Al-Qur'an, la tahzan innallaha ma'ana. Tuh, itu kata Nabi, la tahzan, Abu Bakar, enggak usah berduka cita, enggak usah takut. Ya, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Tuh, begitu, Masya Allah. Ya, itu strategi Nabi tuh hebat. Itu namanya ahulu wabika asulu. Ya, itu begitu. Jadi Nabi punya strategi, punya siasat yang hebat. Ternyata berhasil. Ya, jadi setelah ya dirasakan sepi, sudah mungkin aman, baru Nabi keluar. Sebab saat itu Nabi berkendaraan onta, Bapak, Ibu, Saudara, dari Mekah ke Madinah pakai onta. Jalan masih rusak. Ya, sekarang aja kita ke Madinah jalan udah jalan tol, udah enak. Ya, bahkan sekarang ada rest areanya enak-enak. Ya, udah kayak di Indonesia aja. Kalau dulu Bapak, Ibu mungkin kalau di bawah tahun 2000-an ya pergi haji misalnya, itu Mekah Madinah kalau mau pipis ya susah, mesti ya nyari-nyari tempat-tempat yang kita ngaling-ngaling, air pun susah. Sekarang mah enak. Ya, di tempat-tempat peristirahatan, ya toiletnya bagus, bisa minum, bisa makan, ada Indomie lagi di sana, Pak. Nah, begitu ya. Jadi sudah sampai seperti itu, udah enak udah. Ya, nah Nabi bagaimana dulu dari Mekah ke Madinah cuma naik onta. Ya, itu ya hijrahnya Nabi, Masya Allah. Ya, penuh dengan perjuangan Rasulullah. Tapi Nabi punya strategi yang hebat. Nah, inilah dalam berperang juga Nabi begitu, punya strategi yang hebat. Ya. Ini maksud ahul di mana ahtam. Qala wa fihi wajhun akhar. Ia bilang di dalamnya itu ada lagi jalan lain. Wa huwa ayyakuna ma'nahu al-man'u wad-daf'u. Ada lagi maknanya al-mana' yang menghalangi, wadaf'u dan mencegah. Min qaulika hala baina syai'ain. Jadi sebagai dinding, penghalang antara sesuatu. Ya seperti tembok misalnya, itu bisa menghalangi dari sebelah kanan dengan sebelah kiri, itu hal namanya. Ya hala baina syai'ain.
ya iza mana ahaduhuma minal akhar, apabila mencegah salah satu daripada keduanya minal akhar, daripada yang lain. Wa fa maknahu, maka bermula maknanya la amna'u, tidaklah saya bisa menolak, wala adfa'u, dan saya tidak bisa ya bertahan, illa bika, kecuali hanya dengan engkau, bantuan engkau. Nah itu semuanya dengan bantuannya Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina bil isnadi sahihi, dan kami riwayatkan dengan isnad yang sahih fi sunani Abi Daud wan Nasa'i, dalam sunan Abi Daud dan sunan An-Nasa'i, an Abi Musa al-Asy'ari, yang datang dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena adalah siapa Nabi, iza khafa qauman, apabila Nabi takut kepada satu kaum, ya satu musuh ditakut, qala, langsung Nabi membaca doa. Yang namanya Nabi punya al-a'radul basyariyah, punya sifat-sifat kemanusiaan. Kita sebagai manusia pasti ada rasa takut. Nah Nabi juga begitu. Ya Nabi juga makan, kalau nggak makan lapar. Nah kan begitu, karena itu ada al-a'radul basyariyah. Ya sifat-sifat kemanusiaan Nabi tetap sama seperti manusia, karena memang Nabi manusia. Ya sehingga kalau lagi muncul ada rasa takut melihat musuh, ya qala, Nabi langsung baca doa. Sama kita juga begitu disuruh. Ya Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, itu doanya begitu. Ya Allah, sesungguhnya kami jadikan engkau itu di dalam leher-leher mereka. Ya, kemudian ya wa na'udzubika min syururihim, kami berlindung kepada engkau ya Allah dari kejahatan mereka. Tuh, jadi kalau dia ngelihat ada musuh yang kelihatannya kuat, hebat, ya sehingga ada rasa ya takut juga, Nabi cepat baca doa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Udah, tenang aja dah. Ya, musuh itu ya itu daksur Pak, di dalam satu cerita ya itu udah menghunuskan pedang Pak. Ibu Nabi ya udah di depannya. Nah, seperti itu pedang udah terhunus. Kata daksur kepada Nabi Muhammad, Muhammad, siapa yang bisa menolong engkau saat ini? Ya, udah tinggal ditusuk doang itu Nabi. Ya, sama daksur. Tapi Nabi jelas bilang, Allah yang menolong saya. Langsung gemetar tuh daksur. Ya, jadi pedang yang sedang dipegang, ya karena gemetar sedang nyebut nama Allah, Nabi Muhammad, jatuh langsung tuh pedang. Lalu sekarang gantian. Ya, Nabi yang pegang itu pedang. Daksur, ini pedang udah di tangan saya. Siapa yang bisa membondong engkau? Siapa yang bisa membantu engkau? Ya, daksur ya akhirnya diam saja dan minta maaf. Nabi saat itu memberikan maaf. Ya, akhirnya daksur masuk Islam. Nah, itu begitu. Masya Allah ya. Jadi ya Allah yang membela Nabi. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya, seperti itu. Wa rawaina fi kitab Tirmizi, dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Imam Tirmizi an Imarah bin Za'karah, dari ya Imarah bin Za'karah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Qala, beliau ya siapa Imarah bin Za'karah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna abdi kulla abdi, sesungguhnya hambaku, semua hambaku, allazi yazkuruni, yang selalu zikir ingat ama aku, wa huwa mulakin kirnahu, sementara dia itu dijaga ketika lagi berperangnya, yakni indal kitab. Tuh, jadi hamba-hambaku semua, hamba-hambaku yang selalu ingat sama saya, yang selalu berzikir kepada saya ketika dia dalam keadaan susah, dalam keadaan perang, itu insya Allah saya yang akan membelanya. Qala Tirmizi laisa isnadu bil qawi, Imam Tirmizi berkata sanadnya itu tidak kuat. Qultu, aku berkata Za'karah bi fathi zai, za-nya dibaca fathah. Ya wal kaf, kafnya dibaca fathah. Wa iskanil ain al muhmalah, disukunkan ainnya yang agak titiknya. Ya, ain tuh enggak pakai titik. Bainahuma, antara za dengan kaf itu ain tanpa titik, disukunkan. Jadi bacanya Za'karah. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni, dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Imam Ibnu Sunni an Jabir bin Abdullah
yang datangnya ini riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, beliau Jabir bin Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yauma Khaybar, pada hari Khaybar. Ya, Nabi pernah bilang begini, la tatamannau liqa'al adui, jangan kamu harap-harap bisa bertemu dengan musuh. Fa innakum la tadruna ma tubtaluna bihi minhum, karena kamu tidak tahu apa yang akan didapatkan dari mereka. Fa iza laqitumuhum, tapi apabila kamu bertemu dengan mereka, faqulu, maka ucapkan, Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum, ya Allah, engkau adalah Tuhan kami dan juga Tuhan mereka. Sama, ya, Tuhannya kita, Tuhannya juga mereka, orang kafir. Cuma salahnya kalau kita mengakui ya dengan adanya Tuhan Allah, kalau mereka ingkar. Sebenarnya Tuhan orang kafir ya Allah juga, Tuhannya orang Islam ya Allah juga. Cuma bedanya mereka tidak mengakui, dia ingkar. Makanya dibilang Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna wa qulubuhum biyadika. Nah, hati kami dan hati mereka sama, ada di tangan kamu, dalam kekuasaan Allah. Nah, begitu. Jadi hati kita, hatinya mereka itu ada dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yaglibuhum anta, hanya yang bisa mengalahkan mereka siapa? Engkau ya Allah. Tuh, jadi kita orang Islam begitu, benar-benar pasrah. Ya, begitu. Ya, jadi yang mengalahkan mereka ya Allah. Sebab ya semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina fil hadisil ladzi qaddamnahu, dan kami telah meriwayatkan di dalam hadis yang telah kami jelaskan terlebih dahulu, an kitab Ibnu Sunni, dari kitab Imam Ibnu Sunni, an Anasin radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an, qala, beliau Anas berkata, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, adalah kami itu bersama dengan Nabi Muhammad SAW fi ghazwatin, dalam satu peperangan. Falaqiyal adwa, maka ia ketemu dengan musuh. Fasami'tuhu, maka aku dengar ya Nabi yaqulu, berkata siapa Nabi, ya malika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu begitu. Ya malika yaumiddin, Nabi itu ketika ketemu sama musuh, Nabi langsung ingat sama Allah. Ya malika yaumiddin, wahai zat yang menguasai hari agama, hari kiamat, yaitu Allah yang menguasai. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Falaqad ra'aitu rijala, maka sungguh saat itu aku lihat banyak orang itu, terus ra'uh, yang pada jatuh, ya, terpukul, tadribuhul malaikah, tadribuhal malaikatu, dipukul oleh para malaikat, min baini aidiha, di hadapannya, wa min khalfiha, dari belakangnya. Nah, habis Nabi baca begitu, Bapak Ibu Saudara, ya malika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu musuh tiba-tiba pada jatuh aja. Ya, ada yang dipukul dari depan, ada yang dipukul dari belakang. Sama siapa? Sama malaikat. Ya, ternyata malaikat datang membantu. Nah, apalagi pada perang Badar itu. Perang Badar malaikat semuanya pengen ikut. Ya, itu malaikat Jibril bingung itu. Lah kalau malaikat semua pengen ikut membantu Nabi bagaimana? Sebab malaikat punya kebanggaan sendiri, Bapak Saudara, ketika ikut berperang, ketika ikut membantu Nabi. Oh, begitu. Sehingga semua malaikat pengen ikut. Ya, lah kalau malaikat semuanya ngikut dia repot, ya. Nah, seperti itu. Jadi di perang Badar itu ya begitu banyaknya malaikat-malaikat yang membantu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sehingga banyak orang terjatuh begitu saja. Ya, musuh-musuh kok pada jatuh, ya pada pingsan, ternyata dipukul sama malaikat, baik dari depan maupun dari belakang. Nah, itulah ya, Allah kalau udah membela itu udah gampang aja. Ya, nggak ada yang mustahil sama Allah. Ya, itu bisa dilakukan oleh Allah. Kenapa? Sebab Allah itu memiliki ya hari ya kiamat. Ya, di hari kiamat itu kan hari yang sangat dahsyat. Itu yang memiliki siapa? Ya Allah. Ya malika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Warawal Imam Syafi'i, dan telah meriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah fil dalam kitabnya Imam Syafi'i yang namanya kitab Al bi isnadin mursalin, dengan isnad mursal. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat ini datang dari Nabi Muhammad SAW. Qala, bersabda siapa Nabi Muhammad, utlubus tijabatad du'ai, cari doa-doa yang lagi diijabah. Cari tuh waktu-waktu doa mustajab. Pertama, indal tiqal juyush, ketika bertemunya tentara-tentara waktu berperang, ya, ketika bertemu dua pasukan. Yang kedua, wa iqamatis shalah, ketika didirikan salat. Nah, yang ketiga, wa nuzulil ghaisi, ketika turun hujan. Qultu, aku berkata, wa yustahabbu istihbaban muta'akkidan, dan disunnahkan, ya, dengan sunnah yang sangat ditekankan, ayak ro'a, hendaklah seseorang membaca matayassarallahu minal qur'ani, ya, bacaan-bacaan Quran yang dia bisa, ya, Quran yang dia bisa baca aja dah tuh, ya, disunahkan. Wa ayyakula, kemudian habis baca Al-Quran, ya, dibaca apakah Al-Fatihah ataukah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pokoknya matayassarallahu minal Qur'an. Itu dibaca sesuatu, ya, yang gampang dari Al-Quran, surah yang dihafal, ayat yang dihafal, silahkan, sangat dianjurkan. Nah, setelah itu baru dia dianjurkan juga baca doa il-karom, ya, doa saat-saat lagi kita susah, itu namanya doa karom. Allazi qaddamna zikrahu, yang telah kami jelaskan sebutannya. Ini doa karom sama Imam Nawawi sebenarnya sudah disebutkan, ya, tapi di sini disebutin lagi untuk mengingatkan. Wa annahu fi sahihain, dan itu terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini doa karob Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita lagi susah, kita lagi banyak urusan, maju mentok, mundur mentok. Nah, ini nih baca la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Nah, itu, ya, jadi ini doa karob namanya. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu sebenarnya udah disebutkan oleh Imam Nawawi. Wa yaqulu ma qaddamnahu, dan dia juga berkata, ma qaddam, sesuatu yang telah kami jelaskannya dulu terdahulu, hunaka, di sana, fil hadisil akhari, dalam hadis yang lain. La ilaha illallah al-halimul karim, subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim, la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla sanauka. Nah, boleh juga itu dibaca. Dalam hadis yang lain keterangannya, redaksinya begitu. La ilaha illallah al-halimul karim, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sembahan kecuali Allah. Al-halimul karim, Allah yang maha halim, yang maha lapang dada, ya, al-karim, yang maha mulia. Subhanallah, maha suci Allah. Rabbis samawati sab'i, Allah yang memiliki 7 lapis langit. Wa rabbil arsyil azim, dan memiliki aras yang besar. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Azza jaruka wa jalla sanauka, yang senantiasa itu agung dan mulia, segala pujian-pujian buat kamu. Wa yaqulu, dan dia bilang lagi, ma qaddamna fil hadisil akhar, seperti apa yang telah kami jelaskan, ya, terdahulu pada hadis yang lain. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, yang lebih singkat lagi, doa karob itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita kalau lagi benar-benar susah itu, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuh, kadang-kadang kita lagi di Mekah, di Madinah, ada jamaah, ya, yang keder, ya, nggak tahu-tahu ini mau kemana, pintu-pintunya tutup sama dia, susah bener, kok nggak kelihatan, sampai keder dia. Nah, itu kan lagi susah, gampang aja baca aja nih, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ntar Allah bukain tuh, ya, ini dia yang tadi sudah lewatin, ya, udah berapa kali kita lewatin, baru disadar, oh ini jalan-jalan ketemu dah. Nah, begitu. Biasanya ada orang yang merasa agak sombong, begini aja keder, nah, begitu. Dia ngomong dari begitu, ya, ini masjid,
Ya sama begini aja kok pada keder ya. Insya Allah keder atau diantar. Ya, nah begitu. Kecuali kalau di istighfar cepet-cepet. Astagfirullahaladzim. Nah begitu. Ya, jadi jangan. Di sana sering banget dibuktiin Bapak Saudara. Ya ente sendalnya hilang mulu. Nih sendal gua nggak pernah hilang. Besok juga hilang dah. Nah begitu. Ya, jadi jangan. Ya, tapi kalau kita istighfar cepet, insya Allah. Ya itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah ini. Makanya dulu waktu saya mau pergi haji yang pertama itu, ya saya datang ke Kiai Mu'alim Bunyamin. Kata Kiai Mu'alim Bunyamin, udah ente baca aja hasbunallah wa ni'mal wakil, banyakin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah begitu. Dah itu aja bacaannya. Enggak banyak-banyak dikasih ijazah, itu aja hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah tuh Bapak Saudara. Ya. Ya Allah. Ya, banyak hal-hal yang di luar dugaan yang kita bisa temukan di sana. Ya, itu barokah daripada baca doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa yaqulu, dan dia bilang lagi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masyaallah la quwata illa billah, i'tasamna billah, ista'anna billah, tawakkalna 'ala Allah. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Dibilang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya pertolongan Allah yang maha tinggi, maha agung. Masyaallah la quwata illa billah, tidak ya, masyaallah apa yang Allah kehendaki, la quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah. I'tasamna billah, kami berlindung kepada Allah, kita berlindung kepada Allah. Ista'anna billah, kita minta tolong sama Allah. Tawakkalna 'ala Allah, kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Dah itu aja. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah la quwata illa billah, i'tasamna billah, ista'anna billah, tawakkalna 'ala Allah. Wa yaqulu, ada lagi yang bilang begini. Ini berdasarkan hadis Nabi semuanya nih. Hasan tana kullana ajma'in, engkau yang telah menjaga kami semuanya. Ajma'in, udah pakai kulla, pakai ajma'in lagi. Ya, ini namanya taukid. Ya, hasan tana kullana ajma'in bil hayyil qayyum, dengan zat yang maha hidup dan maha gagah perkasa, yang gak pernah ngantuk, gak pernah tidur. Allazi la yamutu abada, yang tidak pernah mati selama-lamanya. Wa dafa'ta annas su'a, dan engkau yang menolak berbagai macam kejahatan anna dari kami. Bila haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dengan lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini hasan ya kulana ajma'in. Biasanya orang kalau mau istighosah, ya ini sering dibaca. Ya hasan tana kullana ajma'in bil hayyil qayyum allazi la yamutu abada wa dafa'ta annasu bila haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu istighosah di kalangan ya orang-orang Nahdlatul Ulama, ya itu selalu dibawain. Ya ini lapas-lapas yang istimewa yang memang pernah dibaca sama Nabi. Nah seperti itu. Wa yaqulu, dan dia juga bilang begini, ya qadimal ihsan, ya man ihsanuhu fawqa kulli ihsan, ya malikad dunya wal akhirah. Nah ini juga doa dahsyat ini. Ya qadimal ihsan, wahai zat yang terdahulu kebaikannya. Ya man ihsanu fawqa kulli ihsan, wahai zat yang kebaikannya melebihi dari segala kebaikan. Itu semuanya kan Allah. Qadimal ihsan ya Allah, ihsanuhu fawqa kulli ihsan ya Allah. Ya kita manggil Allah tuh. Ya qadimal ihsan, Allah langsung lagi dipanggil. Ya man ihsanu fawqa kulli ihsan, itu Allah juga lagi dipanggil. Ya malikad dunya wal akhirah, Allah juga lagi dipanggil. Wahai zat yang menguasai dunia dan akhirat. Ya hayyu ya qayyum. Nah, apalagi lah pas ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ya itu Allah lagi dipanggil lagi. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri, gagah perkasa, nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Ya zal jalali wal ikram, ya man la yu'jizuhu syai'un, wahai zat yang tidak bisa dilemahkan oleh sesuatu. Wala yata'azamu syai'un, dan juga tidak lagi bisa dibesarkan oleh sesuatu, karena memang Allah udah maha besar sehingga tidak terpengaruh dengan sesuatu. Kalau kita kan beda. Ya, kalau ada orang ngelemahin kita, ya lemah kita. Ada orang yang membesarkan kita, jadi besar kita. Nah, kita tergantung.
Ya, tergantung situasi kondisi. Nah, seperti tapi Allah tidak. Ya, Allah itu tidak bisa dilemahkan oleh sesuatu dan Allah juga tidak bisa diagungkan oleh sesuatu. Karena memang keberadaan Allah itu tidak butuh pada siapa-siapa. Tuh, Allah itu udah maha segalanya. Ya, sehingga seandainya hamba-hamba Allah semua yang ada di dunia ini beribadah, taat, tetap keagungan Allah tidak akan tambah karena memang Allah udah agung, udah mulia. Kebesaran Allah tidak akan tambah karena Allah sudah besar. Seandainya Pak, Bapak, Ibu, Saudara, makhluk-makhluk Allah semua di dunia ini ingkar semuanya, nggak ada yang patuh dengan Allah, nggak ada yang taat sama Allah, nggak ada yang loyal sama Allah, tetap keagungan Allah tetap, ya, kemuliaan Allah tetap, kebesaran Allah tetap dan tidak lemah. Walaupun makhluknya nggak ada yang mau taat. Nah, beda kalau kita perlu dukungan, ya, perlu dukungan. Kita mau mencalonkan jadi anggota legislatif, kalau nggak ada dukungan, berapapun kita hebat, nggak ada dukungan, nggak ada suara, bisa nggak? Ya nggak bisa. Tuh, jadi perlu ada dukungan suara. Makanya lagi diperluin suara-suara Bapak, Ibu, Saudara sekarang ini. Ya, begitu. Jadi Bapak harus jual mahal Pak suara, jangan cuma cepek doang, ya. Nah, begitu. Suara Bapak lagi ya diperlukan sekarang. Hati-hati. Makanya banyak orang yang akan dekat sekarang, tapi setelah itu dia akan tinggalkan. Nah, begitu. Jadi umat Islam itu jangan seperti daun salam, ya. Bagaimana daun salam? Bikin nasi uduk pakai daun salam, udah rapi, udah tinggal dimakan, daun salamnya diapain? Dibuang. Ya. Tuh, jadi umat Islam jangan seperti daun salam. Ya, mereka udah pada jadi dilupain dah. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini manusia perlu ada dukungan. Besarnya seseorang karena dukungan dari orang lain. Ya, begitu. Besarnya, mulianya seseorang karena ada dukungan, apalagi untuk anggota legislatif. Nah, begitu. Tapi Allah nggak begitu. La yu'jizuhu syai'un wa la yata'azamu syai'un. Makanya kita minta tolongnya sama Allah. Kata Nabi, unsurna ala a'daina, tolonglah kami atas musuh-musuh kami, haula'i, mereka itu semuanya, wa ghairihim, dan lain daripada mereka. Tuh, jadi itu musuh-musuh Nabi yang udah mau menyerang, ya dibilang tuh hancurkan ya Allah, tolong kami ya Allah, ya mereka semuanya, wa ghairihim, dan lainnya. Wa azhirna alaihim fi afiyatin wa salamah, dan tampakkanlah kami terhadap mereka, ya perlihatkan kami di hadapan mereka, kami itu afiyah, selamat. Tuh, begitu. Jadi ketika kita nih, kata Nabi nih, pasukan Islam menghadapi musuh, ya biar lihat ama musuh tuh orang Islam itu gagah-gagah, berani-berani, semuanya afiyah, selamat, ya sehat. Nah, begitu. Sehingga akan membuat gentar itu musuh. Ya, makanya dalam strategi perang Pak, orang tua kalau yang rambutnya sudah beruban, boleh hukumnya disemir pakai warna hitam. Tuh, satu sapinya dibolehkan. Ya, tadinya nggak boleh, tapi ketika mau ikut perang, tujuannya apa? Supaya mengelabui ya musuh. Wah, ternyata pasukan orang-orang Islam itu hebat-hebat semua, masih muda-muda semuanya. Nah, begitu. Itu strategi perang namanya. Dibolehkan seperti itu. Jadi kata Nabi, tampakkan kami di hadapan mereka musuh, kami ini afiyah, sehat selalu, selamat semuanya, gagah, ya begitu. Ya kalau pada sakit semuanya musuh lihat, ya ini pasukan Islam pada sakit semuanya, serang aja udah, kan begitu. Ya, tapi kalau di mata musuh itu kelihatan umat Islam gagah, ya berani, hebat, nah itu sehingga menggetarkan. Ya, belum melawan juga udah terasa takut sendiri. Waduh, hebat banget tuh umat Islam. Nah, begitu. Ini yang dimaksud wa azhirna alaihim fi afiyatin wa salamah, amatan ajilan, secara umum, ajilan segera. Tuh ajil itu artinya segera. Segera ya Allah, tampakkan kami ini dalam keadaan afiyah, selamat semuanya. Ya faqullu hazihil mazkurah jaa ya fiha hasun akidu ya wahya mujarrabatun, dan ini zikir-zikir yang disebutkan itu benar-benar pengaruhnya sangat kuat sekali. Ya, bahkan itu sudah diuji cobakan. Ya udah mujarrabat. Mujarrabat itu artinya udah diuji cobakan. Ini doa-doa yang tadi Pak dibaca itu benar-benar udah diuji cobakan. Jadi kalau kita ketemu sama musuh, kita baca ini, ya insya Allah itu udah diuji cobakan, berhasil.
Ya, seperti jadi musuh itu akan merasa takut, ada rasa takut ya melihat ya apa pasukan-pasukan Islam. Cukup saya kira ya, sebelum kita baca doa ada dari pengurus masjid ya yang akan disampaikan ya informasi-informasi yang akan disampaikan. Dipersilahkan kepada Hadratul Ustaz Haji Ahmad Ridho. Sehubungan sepertinya lebaran tidak bisa dilakukan, maka hari Selasa insya Allah mengajar akan ditutup. Dan kepada para jamaah, bila mana ingin berhadiah untuk acara penutupan, maka saya silakan menyerahkannya kepada Bapak Abdi Allah. Yang belum benar di bagian sekolahnya bagi saya bilang. Jadi masih ada waktu besok Minggu Senin kita bisa memberikannya kepada Bapak Abdi Allah, dan insya Allah hari Selasa kita akan tutup majelis taklim kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jemaah dapat memahaminya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansarihu bihas sudur wa tahunu bihal umur. Wasallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.